Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sendok dan garpu. Saya selalu mengingat tanda ini. Kalau perjalanan jauh, perut sudah mulai keroncongan, kemudian di jalan ada tanda seperti ini, artinya restoran sudah dekat, tempat makan sudah dekat, dan saudara-saudari yang terkasih, harapan muncul di balik kelaparan. Karena apa? Sebentar lagi mau mendapatkan makan. Ini menjadi tanda yang berarti bagi orang lapar. Orang dalam perjalanan kemudian melihat tanda ini, ada harapan untuk berhenti dan menikmati makan pagi, makan malam, makan siang, atau mungkin kalau capek sekedar snack, kemudian minum kopi dan menyegarkan kembali, mata melek lagi. Ini tanda yang membuat hati saya selalu terhentak untuk makan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanda ada di mana-mana. Hari ini gereja memperingati Santo Cyrillus, seorang pertapa, dan Santo Methodius, seorang uskup. Dan bacaan hari ini berbicara tentang percakapan Yesus dan orang-orang Farisi. Biasa orang-orang Farisi selalu mencari salahnya Yesus, mau menjebak Yesus. Dalam suatu dialog, orang Farisi itu berkata kepada Yesus dan mencoba-coba kalau bisa menjebak Yesus. Yesus, beri saya tanda, beri kami tanda yang datang dari Allah. Mereka meminta tanda dari Yesus. Tetapi dalam hati Yesus mengatakan, orang-orang ini minta tanda. Tanda apa yang pantas untuk mereka? Tidak, sekali-kali tidak akan ada tanda untuk mereka. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan naik ke perahu untuk pergi. Saudara-saudari yang terkasih, tanda yang dituntut oleh orang Farisi adalah tanda bahwa Yesus adalah dari Allah, utusan Allah. Mereka pun kalau diberi tanda tidak akan percaya, karena yang ada hanya pikiran untuk selalu mengkanter, mencoba mematahkan apa yang dikatakan oleh Yesus, menjatuhkan. Dan itu tentu saja tidak akan ada artinya tanda bagi mereka. Tetapi untuk menyalahkan Yesus, mereka pura-pura meminta tanda itu. Saudara-saudari yang terkasih, tanda ada di mana-mana. Kalau kita peka akan karya Tuhan, kita peka dekat dengan alam, kita mencoba untuk merenungi, karena kita tahu kalau mendung pasti akan ada hujan. Itu juga tanda. Kalau sudah ada petir menggelegar di sana sini, lebih baik kita menyingkir supaya kita tidak menjadi korban. Kalau ada angin puting beliung, jangan sekali-kali justru kita menghadapi, menantangnya. Tentu saja kita kecil di hadapan mereka. Kalau kita sudah kena asam urat, saya kemarin tes asam urat itu 9,1. Jadi normalnya kalau cowok 7. Saya sudah, badan saya makanya sudah tanda-tandanya apa? Pegel. Kemudian dikit-dikit sudah rasa nyeri. Kalau bangun pagi ruas-ruas jari-jari ini menjadi kaku. Itu tanda asam urat saya naik. Karena kemarin saya makan emping dan otak-otak. Itu yang tidak boleh. Kalau sudah ada tanda, ya jangan dilanggar. Karena itu akibatnya kita akan tahu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mencoba memasuki relasi dengan Tuhan, ketika kita mencoba untuk mendalami
apa yang menjadikan misteri Tuhan dengan hukum alam ini, hukum sebab akibat, dan juga syukur karena Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Maka lama-lama kita akan melihat tanda kehadiran Tuhan itu. Ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang mempunyai masalah, dan akhirnya ngobrol-ngobrol dengan kita, dan dia langsung plong merasakan bisa sehat, bisa merasakan bebannya seakan-akan sudah hancur atau hilang, maka kita melihat tanda kehadiran Tuhan di situ. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya mengunjungi seorang ibu yang baru ditinggal suaminya. Dan tentu saja ibu itu ketika menghadapi suaminya meninggal, dia kelihatan kuat. Dia tidak pernah menangis, semua karena meninggalnya mendadak suaminya. Jadi sore itu, malamnya atau sorenya hari sebelumnya masih main basket. Dia memang olahragawan. Kemudian setelah itu malam dia nonton TV. Dan nonton TV belum ganti dengan kaos yang tadi dipakai untuk olahraga. Ya ganti, tetapi belum mandi di situ, masih nonton TV. Istrinya tidur. Kemudian ketika pagi membangunkan suaminya untuk mau kerja pagi-pagi, karena itu hari Minggu mau hari Senin, ternyata suaminya sudah meninggal. Dia paginya sudah curiga, si istri itu, kenapa telinganya dari suaminya itu sudah ada semut di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, ibu itu langsung menelpon sahabat-sahabatnya untuk datang menolong. Dan akhirnya sahabat-sahabatnya menolong. Dia bisa tahan. Tetapi ketika sudah selesai, sudah dimakamkan, dan akhirnya dia pulang, dan di situ dia sendirian, karena keluarga itu belum dikaruniai putra, maka ibu itu langsung menangis. Dia bisa menangis di situ, tetapi tentu saja belum bisa cerita. Maka ketika saya mengunjungi ibu itu, dan ibu itu kebetulan saya pun tadi tidak merencanakan untuk ketemu ibu itu. Ibu itu kemudian menceritakan pengalamannya sambil menangis. Sekali lagi mengulangi tangisnya. Tetapi sekarang ada teman, yaitu saya. Karena saya dicurhati, dia menangis. Dia merasa tidak kuat. Bahkan dia mengatakan karena suaminya itu gemuk, dia kemudian meninggal mendadak begitu. Romo, jangan gemuk-gemuk. Saya tidak siap kalau orang yang dekat dengan saya nanti dipanggil Tuhan secara tiba-tiba. Saya hanya tersenyum sedikit kecut karena saya diet tidak pernah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti kemudian dietnya lupa, naik lagi. Kalau sudah berhasil, nanti naik lagi. Maka kemudian saya hanya mengiyakan. Ya, saya akan jaga kesehatan ibu, tetapi paling enggak ibu harus sudah puas dengan mengungkapkan beban tadi. Maka ibu tadi akhirnya bisa plong. Di akhir perjumpaan itu saya bersyukur karena ibu tadi sudah bisa tersenyum. Dia waktu itu belum ada 40 hari ditinggal suaminya itu. Tetapi saya melihat itu senyum yang tulus, yang membuat dia bisa sedikit bercanda lagi. Dan saya merasa Tuhan hadir. Tuhan menguatkan ibu itu. Dan itulah salah satu tanda kalau kita peka pada Tuhan. Ketika ada orang yang letih lesu, kemudian bersemangat lagi. Ketika ada orang yang butuh penghiburan, dan akhirnya mendapatkan penghiburan. Itu tandanya Tuhan hadir. Maka saudara-saudari yang terkasih, kenali tanda-tanda di sekitar kita. Kapan Tuhan hadir? Atau kapan Tuhan mengajak kita untuk menghadirkan
kerajaannya terhadap sesama, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan disitulah kita menjadi tanda, sarana untuk kehadiran Tuhan, untuk keselamatan orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.